apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video tadi yang sudah kita lihat bersama-sama itu adalah salah satu kisah hidup dari narasumber kami yang alhamdulillah sudah hadir bersama kami di studio dengan Mas Hilman. Assalamualaikum Mas Hilman. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Tawakal. Ya. Baik pemirsa, selain Mas Hilman juga sudah hadir di studio bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zasro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Farid. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan waktu di Tawakal. Ya. Dan pemirsa langsung aja kita tanya ke Mas Hilman. Mas Hilman, tadi di video kita lihat itu adalah salah satu dari kisah hidup Mas Hilman sewaktu semasa kecil ya, betul ya? Ya benar Pak. Boleh diceritakan ada permasalahan apa ya sebenarnya? Ya, bermula dari kisah ibu dan ayah saya. Dulu pernikahan ibu dan ayah saya itu tidak direstui orang tuanya. Karena orang tua siapa yang tidak merestui? orang tua dari ibu saya. Orang tua dari ibu. Karena orang tua ibu saya itu dari keluarga yang mampu. Sementara ayah tidak? Ayah tidak. Dan ketika ibu saya ketemu dengan ayah, ibu tetap tidak direstui hubungannya sama orang tua saya. Lalu kemudian sampai akhirnya menikah, dengar ceritanya apa? Keputusannya apa? Hampir tetap, maksudnya ibu tetap memilih ayah gitu? Ya, karena ibu tetap bersikeras untuk memilih ayah. Dan dalam kehidupan ibu pun, ibu sangat diuji oleh Allah. Ujiannya seperti apa? Ternyata ayah orangnya tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawabnya itu seperti apa? Dia suka menghabiskan uang untuk foya-foya, untuk judi, dan main perempuan. Bahkan coba tarik nafas dulu, masnya coba istighfar dulu. Bahkan ibu hampir ingin dibunuh oleh ayah. Astagfirullahaladzim, gara-gara apa? Jadi waktu itu ayah pulang ke rumah untuk meminta uang kepada ibu dengan niat untuk kawin lagi. Oke, terus? Sudah pasti ibu tidak mau. Dan ibu tidak memberikan. Lalu ayah masuk ke rumah, ambil sebilah pisau untuk membunuh ibu. Tadi sih IPA, IPS, sama IPK mah bagus. Iya, bagus. Bapak mau cari apa? Mana pesan kamu? Mana duit simpanan kamu? Sini. Buat apa, Pak? Udah, jangan banyak bicara. Saya butuh duit. Duit kita udah habis, Pak. Dipakai kebutuhan sehari-hari. Dengar, hari ini saya mau nikah. Mana duitnya? Maksud Bapak? Bapak mau nikah lagi? Kenapa? Protes? Mana duitnya? Mana? Enggak ada. Berisikan kau dorong suami kamu. Ustadz, ini dari awal tidak mendapatkan restu dari orang tua sang ibu, tapi begitu tetap memutuskan menikah, tapi justru bukan kebahagiaan yang didapatkan nih Pak Ustadz. Ya. Apakah ini ada kaitannya dengan restu orang tua Pak Ustadz? Bisa iya, bisa tidak Mas Farid. Ya, karena banyak juga orang yang awalnya tidak direstui orang tua, tapi kemudian sejalan dengan waktu akhirnya
suami pasangan yang baik sehingga bisa meyakinkan keluarga yang tidak setuju sehingga akhirnya hubungan menjadi baik dan berjalan secara normal. Artinya restu bukan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya hal-hal seperti ini. Yang terpenting menurut saya ini adalah tetap menjadi faktor karakter individu dari si ayah ini, gitu ya. Kebetulan orang nikah ini kan misterius, Mas, ya. Hanya Allah yang tahu. Ambil undian dapat jodoh, ternyata yang seperti itu. Jadi kalau menghadapi kondisi seperti ini hanya ada dua menurut saya, Mas Hilman. Ya, satu, ini saya nggak tahu karena Mas Hilman baru cerita ayahnya kemudian bagaimana. Ini adalah cermin bagi orang tua yang tidak baik. Contoh orang lelaki yang tidak bertanggung jawab, seorang perempuan yang sudah mengorbankan hubungan dengan keluarga, mengorbankan restu orang tua, hanya satu-satunya gantungan dalam hidup, ya. Selain Allah ya, kalau Allah itu sudah pasti, tapi secara faktual real ini adalah laki-laki ini. Tapi ternyata dia mengkhianati tidak hanya secara emosi, tapi juga mengkhianati secara agama karena tanggung jawabnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi ini contoh yang tidak baik, Mas Farid. Oke. Mas Hilman berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Saya yang paling bontot, yang terakhir. Yang paling terakhir. Berarti semua itu juga menyaksikan apa yang ayah lakukan ke ibu. Iya, pada saat itu yang kakak saya nggak ada. Nggak ada, cuma Mas Hilman aja. Tapi sehari-hari apakah selalu berkasar berbuat kasar sama ibu? Sering mukul ibu, bahkan ya itu seperti itu. Dan saudara lain juga ikut menyaksikan itu. Oke, Mas Hilman, kemudian sikap ayah sama Mas Hilman dan kakak-kakaknya seperti apa sehari-hari? Sama ya, kasar. Sama kasar juga. Dipukulkah atau dengan kata-kata aja? Ya dipukul. Terus ketika ibu lagi sholat juga ditendang. Lagi sholat? Masya Allah. Ya Allah, ini Pak Ustadz udah kelewat batas nih Pak Ustadz. Jadi ini Masya Allah dunia akhirat ini, Mas Farid. Secara dunia dia sudah menyakiti anak-anak dan istrinya. Secara akhirat dia, padahal dalam hadis itu sebutkan ya, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda semua ini adalah pemimpin. Pejabat menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Ulama menjadi pemimpin bagi umatnya. Ayah dan suami menjadi pemimpin dari keluarganya. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai oleh Allah apa yang sudah dia lakukan ketika menjalankan kepemimpinan ini. Masya Allah. Jadi ini saya nggak bisa membayangin, Mas Farid, seorang ayah sudah dikorbanin istrinya, mengorbankan diri untuk membela dia, tapi apa yang dia peroleh ini merupakan ujian terberat bagi ibunya Mas Hilman, keluarga Mas Hilman, gitu ya, dalam kehidupan di dunia ini. Ya, Mas Hilman diuji dengan kehidupan seperti ini. Itu artinya Allah sudah memilih Mas Hilman dan keluarga untuk dijadikan sebagai oleh Allah sayang, ya, sehingga diuji seperti ini. Ya. Kalau Mas Hilman dan keluarga ikhlas, Mas Hilman dan keluarga sabar menerima cobaan ini, insya Allah akan mulia. Oke, Mas Hilman, Bapak kerja apa? Narik beca. Sementara ibu kerja atau tidak? Ibu cuci gosok. Cuci gosok. Iya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari dari narik beca sama cuci gosok. Terus kemudian Bapak mohon maaf kasih nafkahnya semua ke keluarga atau Bapak aja sendiri, ibu-ibu sendiri gitu? Jadi ketika dapat uang itu diambil sama Bapak buat dihabiskan untuk foya-foya, judi, dan main perempuan. Ini udah istrinya ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi justru diambil uangnya dan dinikmati sendiri nih. Sementara anak ada 4. Saya yang justru ingin tahu bagaimana ketika hubungan ini
dengan keluarga? Apakah sudah terputus sama sekali dengan keluarga dari ibu karena tidak direstui itu? Sudah terputus, nggak ada kontak. Bahkan Mas Hilman sendiri nggak pernah kontak dengan nenek, om atau tante dari Tidak, keluarga Ustaz. Bapak? Tidak sama sekali. Berarti sudah betul-betul lepas sendiri gitu ya. Ketika kondisi keluarga susah kayak gitu, pernah ibu misalnya konsultasi ke orang tua atau ustadz atau siapa yang sekiranya bisa diajak? Pernah? Nggak pernah, Pak? Pernah Pak Ustaz. Jadi Tidak ada. semua ditelan sendiri. Ditelan sendiri sama orang tua saya, ibu saya. Sama ibu ditelan sendiri. Sampai Sampai kapan? sampai kena penyakit tumor rahim itu 8 tahun. 8 tahun nggak sadar terkena penyakit tumor yang makin parah. Terus biayanya gimana itu? Pada waktu itu nggak ada biaya, jadi makin parah.